permintaannya macam-macam. Pemirsa, kita memasuki sesi kedua. Oke. Anda masih bersama kami dalam diskusi Prahara Kartu Prakerja. Bagaimana Pak Emmanuel Melkiades Lakalena mengubah Prahara menjadi angin segar untuk perekonomian kita, membantu masyarakat yang tidak mendapat pekerjaan menjadi bisa punya pekerjaan, dan yang UMKM yang terpuruk menjadi lebih maju. Tadi barangkali poin penting adalah ini dari offline lebih banyak bergeser ke online. Nah, bagaimana itu masyarakat yang ada di daerah-daerah yang blank spot, yang internet kurang bagus. Silakan Pak Melkiades. Baik, terima kasih Pak Primus, para pembicara dan pemirsa. Kartu prakerja ini kan menjadi janji kampanye Pak Jokowi yang sudah disampaikan dan ditunggu realisasinya. Dan karena ini program unggulan Pak Jokowi dan dipersiapkan dengan sangat baik sebenarnya, dan itu setahu kami waktu dibahas di Komisi 9, program ini adalah akan dilakukan melalui program tatap muka awal mulanya. Nah, tapi setelah COVID, dan juga kondisi yang tidak bisa ditunda lagi, karena itu berdampak sekali kepada pekerja, kami sangat memahami ketika pemerintah melakukan penyesuaian dengan pola mendorong agar pelatihan kartu prakerja ini diutamakan hari ini itu adalah memakai pola online, melalui media online. Karena memang hari ini kan kita sama-sama tahu bahwa yang menjadi prioritas utama kita adalah mencegah orang terkena COVID-19. Itu prioritas utama kita di semua bidang. Sehingga semua jenis kegiatan itu harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi pilihan kebijakan nasional kita saat ini, yaitu memutus dan mencegah rantai penularan COVID-19. Khusus prakerja, cara yang paling mungkin dilakukan dalam kondisi ini adalah melalui pola yang namanya online. Primus dan para pembicara yang lain. Ya, ini memang masyarakat kita ya, terkait dengan misalnya bagaimana penentuan 8 platform digital ini. Ternyata kalau kami pernah waktu itu ngobrol dengan pihak PMO, ternyata memang awalnya bukan 8, tapi lebih dari 8. Tapi kemudian yang betul-betul siap itu cuma 8 ini aja yang betul-betul siap, karena tadi dibilang oleh Pak Karania itu adalah kan harus cepat ya, harus segera dilaksanakan. Halo Pak Melki. Hilang. Halo Pak. Sinyalnya kurang. Ya, pemirsa, kita masih menunggu sinyalnya Pak Melki. Kita ke ya, Pak. 8 ini yang dianggap paling siap. Kemudian ini semuanya itu ada instruktur yang ada orang yang melatih untuk kemudian orang bisa punya pengalaman, pengetahuan, keterampilan, hingga bisa memahami jenis pelatihan yang akan dia kerjakan. Tentu sekali lagi kualitas pelatihnya itu bisa diperdebatkan, tapi bahwa di situ ada pelatihnya, sehingga bagi orang-orang yang mahir seperti Agustinus kemarin yang sudah sangat jago jurnalis, ya kalau dia coba-coba kan tentu berbeda dengan yang masih pemula. Nah, yang ketiga juga misalnya terkait dengan apakah pelatihan ini yang tadi dibilang Pak Primus itu juga untuk daerah di luar Jawa dengan akses internet yang terbatas, bagaimana cara mereka bisa menggunakan. Ternyata lulus dari luar Jawa itu sebagian diantaranya mengikuti ini yang kami sudah cek itu, mereka mensiasati dengan cara menggunakan akses pemerintah yang memang itu ada jaringan internetnya atau dibantu oleh jaringan pemerintah, baik itu oleh Disnaker, Perindak, ataupun ada beberapa dinas yang memang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan program ini di daerah. Jadi itu dibantu oleh pemerintah juga. Jadi pemerintah artinya, membantu agar artinya terjangkau Pak Melki. Karena dibantu ya, internet oleh pemerintah dibantu karena memang dinas-dinas di daerah itu juga diminta untuk membantu peserta yang memang punya kesulitan terkait dengan urusan akses internet ini. Nah, yang keempat itu memang yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan pemanfaatan dari materi pelatihan dia dalam era COVID ini. Ini yang saya kira memang perlu jadi perhatian kita, karena orang
mengikuti pelatihan ini kan selain memang karena ingin mendapatkan insentif ya 600.000 per bulan itu, kan juga kita berharap agar dia punya keberlanjutan untuk mulai bisa mengisi waktunya dalam ruang COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Nah ini yang saya kira perlu juga dipikirkan bagaimana agar mereka yang sudah mengikuti pelatihan ini juga dicek betul apakah dia punya kontinuitas dengan kondisinya dia setelah pasca mengikuti pelatihan ini. Jadi saya juga kemarin mengusulkan kalau boleh dicek betul yang ikut ini berapa ratus ribu itu, berapa yang kemudian bisa mengaplikasikan pelatihan dia dalam suasana COVID saat ini. Pasti ada itu. Nah ini yang perlu kita cari sehingga pertanyaan publik ini bisa terjawab bahwa memang tidak semua tentunya, tapi sebagian diantaranya sudah bisa bekerja dalam kondisi COVID sekarang menggunakan media online dalam melaksanakan apa yang sudah mereka peroleh dalam pelatihan di Kartu Prakerja ini. Iya. Baik Pak Melki, sebelum ke Pak Raden, saya tanya Pak Agus dulu. Bagaimana tadi Pak Agus menyimak penjelasan Pak Karania, kemudian Pak Melki, tentang pelaksanaan ini? Bahwa online pun bisa jalan Pak. Gimana Pak? Pak Agus, silakan Pak. Di mute dulu Pak, mute dulu. Ya. Tadi online kenapa? Bahwa di daerah-daerah itu online pun oke. Oh jadi, iya. relatif Ya. mereka bisa mengikuti karena pemerintah terlibat fasilitasi. Ya, begini, memang kan saya setuju nih program bagus gitu ya. Memang kan karena cepat terburu-buru lalu tidak jelas ininya, semua orang heran gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana keterlibatan gateway atau APO dalam hal ini, dan itu buat saya sih saya tahu ininya, tetapi kan ini yang dijadikan permasalahan adalah vendor-vendor yang memberikan pelajaran itu kan yang dipertanyakan. Uang di tempat lain banyak kok dan gratis, kalau kita cari di YouTube kenapa ini harus bayar? Kan sebaiknya uang itu untuk memperbanyak merekrut orang yang pada waktu tahap pertama kan itu persoalannya karena terbatas. Nah, kalau itu tidak dipakai untuk bayar kan bisa dipakai untuk merekrut lebih banyak orang. Yang tahap kedua sudah lebih banyak sekarang. Nah, ini yang menurut saya yang perlu diinformasikan. Nah, persoalan jaringan memang betul, jangankan di daerah terpencil, di Jakarta pun kan di rumah saya ini kan saya kebetulan pakainya First gitu kan. Itu begitu banyak orang pakai Zoom, selesai juga. Berkali-kali saya juga misalnya nelpon, kebetulan saya kenal baik, datang ke sini tapi jelek lagi karena memang dayanya kurang. Nah, apalagi dalam konflik sekarang ini semua orang menggunakan jaringan internet, jadi praktis memang jadi kurang andal gitu ya, karena memang tidak disiapkan fiber optiknya yang palaparingnya juga mungkin sih apa yang dipertanyakan oleh masyarakat itu dijelaskan. Kalau soal internet di jaringan di luar kan ada Telkom ini hubungannya juga lumayan bagus gitu ya. Jadi kalau itu masih terputus-putus kayak kalau kita pakai 3 tahun yang lalu memang agak sulit untuk kita belajar. Jadi saran saya memang ini Bung Primus ini kan ke depan new era gitu ya, new world gitu. Jadi memang internet itu harus segera diperbaiki, dibaguskan. Nah, mungkin nanti kan ada 5G segala macam. Karena mau tidak mau akan banyak pekerjaan setelah COVID ini selesai, itu semuanya pakai jaringan internet. Nah, jadi juga tolong yang kalau milih mata kuliahnya itu yang bisa untuk future. Kan nanti ada di kita pilih atau mata kuliah kursus itu ternyata sudah tidak dipakai lagi karena semuanya online. Itu juga harus diberitahu pada si pendaftar. Baik Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya. Bagaimana Pak Raden merespons tadi? Pertanyaan kami adalah, ini kan ada 2 bagian mitra. Pertama mitra digital itu seperti Ruang Guru, Bukalapak dan lain-lain itu. Kemudian ada mitra payment. Dari mitra payment sudah ditegaskan oleh Pak Karania tidak ada pembayaran. Mereka diajak tidak ada pembayaran, bahkan mereka menyumbang. Nah, supaya masyarakat jelas juga apakah yang mitra aplikasi ini itu dibayar enggak? Mereka di tender dibayar apa tidak?
Silakan Pak Raden. Masih mute Pak. Oke, makasih Ya, Pak Primus. Ya. Saya akan jawab dulu tadi apa yang menjadi concern-nya masyarakat yang dikatakan oleh Pak Agus. Ya. Baru nanti saya akan jawab apa yang Pak Primus tanyakan. Dan ini menjadi penting tentunya. Persoalan tadi YouTube gratis, kemudian yang ini bayar, ya kan? Ya kalau dapat gratis, ya kita bisa dapat dua-duanya toh. Kalau memang kita bisa akses itu, gitu loh. Jadi kita ini memang menuntut juga nggak bisa terlampau banyak, gitu loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena yang kalau kita lihat, ini kan ditawarkan begitu banyak jenis pelatihannya, gitu loh. Ya, apakah bisa pilih YouTube, bisa pilih tidak. Artinya bisa mengikuti program ini. Kalau mengikuti program ini, dia harus selesai satu modul, jelas. Dan diketahui itu selesainya, baru kemudian dari situlah dia baru bisa dapat insentif. Ya, kalau dapat YouTube, ya kita nggak tahu selesai atau tidak dia. Terserah saja itu. Jadi itu pilihan, Pak. Jadi bahkan bisa dua-duanya kalau orang yang sudah bisa mengakses semuanya, dia akses YouTube, akses ini, ya. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting yang disebutkan bahwa apakah saya dapat kerja. Itu isu yang lain lagi, Pak, ini. Jadi jangan campur aduk, kita lihat seperti yang tadi saya jelaskan di awal, tidak ada yang bisa jamin dapat pekerjaan sekarang ini, bukan hanya di kita, di dunia, ya. Kita lihat bagaimana unemployment rate yang naik di seluruh dunia sekarang ini. Tetapi harapan kita adalah dengan dia mengikuti pelatihan ini, dia mendapatkan ilmu di situ. Ya dia harus memperbaiki diri dia sesuai dengan apa yang dia lihat akan bekerja. Yang jelas dengan peristiwa COVID-19 ini, bahwa pola pekerjaan nanti pun akan berubah. Jadi tidak business as usual lagi. Ya perilaku manusia berubah. Pola bekerja berubah. Yang dulunya mungkin barangnya jenisnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, akan berbeda nanti jenis barang yang akan laku atau jenis jasa yang kita bisa deliver. Itu. Karena ini berbeda ini. Post COVID-19 ini totally berubah ini. Nah, dia harus sesuaikan dengan itu. Itu loh. Ya, jadi apakah kita bisa jamin kerja? Enggak. Tapi kalau kita lihat, ya kita lihat program pemerintah itu secara keseluruhan esensinya adalah sebetulnya adalah membantu masyarakat yang terkena, kan? Kita tahu ada program PKH, program sembako, subsidi listrik, bansos, kemudian ada BLT desa itu loh, kartu prakerja. Ini mencoba membantu semua pihak yang terkena ini dengan berbagai cara. Apakah mungkin ada overlapping? Bisa saja. Tapi niatnya itu yang kita lihat, bahwa tidak sempurna, iya. Tidak ada yang sempurna. Di sini bedanya dengan negara-negara maju. Kalau di negara maju, Pak Primus, kita tahu bahwa semua orang bayar pajak. Ya. Dengan semua bayar pajak, rekeningnya jelas. Jadi pada saat dia dibantu pun jelas, langsung masuk ke rekening banknya. Karena dia memang bayar pajak. Di kita yang bayar pajak hanya 10 juta, Pak Primus. Dan hanya 5 juta yang pribadi. Kita mencari mau bantu pun sekarang ini sulit. Nah inilah data-data ini dicoba dikumpulkan termasuk dengan kartu prakerja ini. Jadi kita harus melihat niat keseluruhannya, bahwa tidak sempurna bisa saja. Termasuk tadi misalkan yang ditanyakan Pak Primus, ya, kok mitra kerjanya hanya 8. Tadi sebetulnya disebutkan bisa lebih. Sekarang ada yang minta lagi tambahan. Persoalan mampu nggak mereka menyediakan atau memberikan fasilitas nanti buat lembaga pelatihannya. Dan itu bebas, sekarang mereka akan terima lagi. Yang setahu saya PMO mempertimbangkan untuk masuk lagi lebih banyak. Nah kemudian dari mitra kerja kita tahu kan ada lembaga pelatihannya nanti. Lembaga pelatihan ini sekarang 230-an lebih. Kemudian seluruh lembaga pelatihan ini sudah menyediakan sekitar 2.000-an modul, 2.500 modul, 2.000-an modul itu, jenis-jenis pelatihan. Nah, lembaga pelatihan pun bisa siapa saja masuk. Ya. Kemudian tadi persoalan gratis tidak gratis, bahwa Sisnaker sekarang itu
yang masuk lewat Sisnaker itu gratis itu nomor 2 terbesar setelah Ruang Guru, ya, dan juga yang lain-lain. Memang kita tahu ada kontroversi di awalnya karena kebetulan yang punya Ruang Guru ini adalah kebetulan staf khusus. Tapi itu pun kan sudah diadres. Kembali yang saya mau katakan, tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita lihat overtime diadres satu persatu. Dan saya katakan tadi PMO dalam hal ini di bawah Kemenko Perekonomian juga menerima masukan, memperbaiki diri itu. Tapi kita harus melihat ke holistiknya itu Pak. Jadi kalau ada kurang sana sini ya kita akan perbaikilah. Ingat, tidak ada satu orang pun yang pengalaman di dunia ini yang bisa menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Jadi ini adalah bagian daripada proses. Di negara manapun mereka baru belajar Pak ini, ya. Jadi kita harus melihat dari sisi niatnya itu bahwa tidak ada niat buruk, bahwa kalau ada penyelewengan silahkan dilihat, gitu loh Pak. Ya. Baik. Tadi belum dijawab itu tidak ada tender memang ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Karania. Itu penunjukan Pak ya? Tidak ada. Jadi kenapa tidak ada tender? Karena uang itu sebetulnya tidak diberikan kepada mereka. Ya, itu berdasarkan KPPU tidak harus ada tender karena dia tidak mendapatkan uang dari pemerintah loh. Yeah. Itu adalah atas pilihan dari si penerima kartu kerja. Penerima kartu kerja memakai bebas, mau Sisnaker, mau Ruang Guru, mau apa dia. Kemudian ada mitra kerja dari aplikasi itu dengan lembaga pelatihan. Jadi nggak ada urusan pemerintah memilih itu sebetulnya karena at the end uang itu diberikan kepada masyarakat yang dapat kartu prakerja. Dan itu pembayaran Pak, itu pembayaran. Tapi bagaimana mitra digital? Itu juga tanpa tender juga, mitra digital? Ya sama saja itu sebetulnya. Itu kan pilihan juga seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Karania. Baik Pak, nah kalau pembayaran itu, mitra pembayaran mereka tidak mendapat apa, bahkan mereka menyumbang. Nah yang mitra digital ini mereka mendapat benefit nggak? Dibayar nggak oleh? Itu begini, negara? Sama seperti Tokopedia lah. Tokopedia kan bagian dari Tokopedia, kemudian ada mendaftar di situ, katakan lembaga pelatihan A atau B itu loh. Ya mereka dapat fee komisi namanya di situ. Ya, tapi kembali itu pilihan tergantung pilihan daripada si lembaga pelatihan dan juga pilihan daripada si pemegang kartu tadi. Si Sisnaker sama sekali nggak bayar. Kenapa dia juga dipilih banyak orang? Dia nomor 2 terbesar sekarang itu loh Pak. Jadi kita harus melihat itu secara fair. Itu adalah pilihan yang dilakukan oleh si pemegang kartu pekerja itu, kartu prakerja itu. Demikian. Baik Pak Raden. Pemirsa, kita nanti masuk sesi terakhir. Bagaimana nasib kartu prakerja ke depan? Apakah diteruskan, dan kalau diteruskan, apa yang harus diperbaiki? Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali.